Perang saudara di Suriah telah berkecamuk selama 10 tahun semenjak 2011 hingga saat ini. Konflik yang terjadi bahkan telah menewaskan lebih dari 300.000 korban jiwa. Kebanyakan dari korban tersebut merupakan warga sipil yang tak bersalah. Perang yang tak kunjung usai membuat sebagian besar warga harus meninggalkan tanahnya sendiri untuk mengungsi ke negara lain dan menghindari perang. Berpalingnya perhatian dunia terhadap bencana kemanusiaan tersebut membuat seorang sutradara film asal Belgia, yaitu Philip Van Leeuw, merasakan kesedihan yang mendalam ketika ia mendengar kisah dari seorang penyintas Suriah yang pernah hidup di tengah-tengah konflik yang terjadi. Hingga akhirnya, pada tahun 2017, Van Leeuw merilis sebuah film yang berjudul In Syria, diperankan oleh Hiam Abbas, Diaman Bouaboud, Juliette Nafis, dan Mohsen Abbas. Film ini akan mengisahkan perjuangan seorang wanita, yaitu Yazan, yang bertahan hidup di sebuah apartemen kota Damaskus untuk melindungi keluarganya dari konflik Suriah yang sedang berlangsung. Nah, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur kisahnya. Film ini diawali pada pukul 6 pagi di suatu tempat kota Damaskus, Suriah. Dengan suasana terbengkalai akibat perang yang sedang berlangsung, tampak beberapa orang berkumpul untuk membeli sayur dari seorang pedagang di tengah-tengah dentuman senjata yang terdengar dari kejauhan. Namun, tak berselang lama, mereka pun membubarkan diri setelah ditembaki oleh penembak jitu dari suatu tempat. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang pria tua, yaitu Abu Mustafa, yang sedang menyaksikan kejadian tersebut melalui jendela apartemen lantai 2 yang ditinggalinya. Ia pun hanya bisa bersedih melihat kekacauan yang terjadi di tempat itu. Di sini, kita juga diperlihatkan sebuah pintu keluar masuk yang dikunci dan diganjal rapat dengan 2 buah kayu untuk menghindari masuknya orang-orang tak dikenal yang memiliki niat jahat. Kemudian, di dalam sebuah kamar kecil, kita diperkenalkan dengan seorang wanita parubaya asal India, yaitu Delhani. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di apartemen yang ditinggali oleh Mustafa. Meskipun dalam keadaan yang tidak kondusif, namun Delhani tetap profesional menjalankan tugas sehari-harinya di tempat tersebut. Sementara itu, di sebuah ruangan kamar lainnya, kita diperkenalkan dengan pasangan suami istri, yaitu Samir dan Halima, bersama dengan seorang putranya yang masih bayi. Mereka menumpang di dalam apartemen Mustafa setelah apartemen milik mereka yang berada di lantai 5 hancur terkena ledakan. Di sini, Samir berencana untuk membawa Halima dan bayinya melarikan diri ke Eropa. Ia memiliki seorang rekan wartawan Prancis yang berjanji akan membawa mereka pergi. Setelah menjelaskan rencananya, ia pun pergi untuk menemui wartawan tersebut. Namun, ketika Delhani sedang membuat teh dan memeriksa jemuran pakaian, ia melihat Samir yang tampak sedang berlari di tengah jalan yang kosong. Tiba-tiba, penembak jitu menembaknya hingga ia tergeletak. Delhani yang terkejut pun langsung berlari dan memberitahu Yazan. Yazan sendiri merupakan menantu perempuan Mustafa. Ia memegang tanggung jawab untuk melindungi keluarganya di apartemen tersebut. Di sini, Yazan pun memerintahkan Delhani untuk merahasiakan kejadian tersebut dari Halima dan yang lainnya agar suasana tetap tenang dan kondusif. Kemudian, kita diperkenalkan dengan 3 orang anak Yazan, yaitu Yara, Alia, dan Yazan, serta seorang pemuda yang merupakan pacar Yara, yaitu Karim. Di sini, Yazan dan keluarganya melakukan rutinitas sehari-hari sambil menunggu suaminya tiba untuk melarikan diri. Tak jarang, ketika Yazan dan yang lainnya sedang beraktivitas, dentuman senjata dan serangan pesawat tempur nyaris menghantam apartemen mereka. Namun,
Om Yazan yang setia menunggu suaminya lebih memilih untuk tetap berlindung daripada meninggalkan apartemen tersebut. Ketika suasana mulai tenang, mereka pun kembali melakukan aktivitas masing-masing. Di sini, Halimah bercerita kepada Om Yazan kalau ia berencana untuk meninggalkan tempat tersebut saat Samir kembali. Namun tragisnya, Halimah tidak mengetahui bahwa Samir masih tergeletak di luar setelah tertembak oleh penembak jitu. Kemudian, ia pun pergi ke apartemen miliknya yang berada di lantai 5 untuk mencari persediaan susu bayinya. Tak berselang lama, saat Om Yazan akan menyediakan makan siang keluarganya, tiba-tiba tembakan pesawat tempur dan dentuman senjata meledak di halaman luar apartemennya. Ia pun bergegas mengumpulkan yang lainnya untuk bersembunyi di ruangan dapur. Sementara itu, Halimah berhasil kembali dari apartemennya dan bergabung bersama yang lainnya untuk bersembunyi. Saat mereka sedang bersembunyi, terdengar suara beberapa orang dari lantai atas yang sedang mencari sesuatu. Orang-orang tersebut ternyata sempat melihat dan ingin menangkap Halimah saat ia mengunjungi ruangan apartemennya di lantai atas. Kemudian, setelah situasi telah aman, Mustafa pun mengunjungi kamar Delhani untuk menanyakan sesuatu yang membuat Delhani gelisah dan bertingkah aneh. Delhani pun memberitahu kepada Mustafa bahwa Samir telah tertembak. Tak berbeda dengan Om Yazan, Mustafa juga memintanya untuk merahasiakan hal tersebut. Di sini, Om Yazan melakukan segala hal untuk membuat keluarganya tetap aman dalam situasi yang menegangkan. Saat bom meledak di lantai 1 apartemen tersebut, ia pun berusaha melindungi seluruh keluarganya. Tak lama setelah serangan bom di lantai 1, tiba-tiba 3 orang tak dikenal mengetuk pintu apartemennya dan menawarkan bantuan. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, ia pun tetap menahan pintu dan menyuruh orang-orang tersebut untuk pergi. Singkat cerita, ketika mereka menikmati makan siang, tiba-tiba orang tak dikenal datang kembali dan mengetuk pintu. Om Yazan pun memeriksanya dan melihat 2 orang tak dikenal memaksa untuk masuk ke dalam. Om Yazan pun mengusir mereka hingga mereka pergi. Namun, ketika Om Yazan bersama anak dan mertuanya sedang bergurau, tiba-tiba seseorang mencoba menerobos masuk melalui jendela. Ia dan keluarganya pun bergegas untuk berlari dan bersembunyi di ruangan dapur. Sayangnya, Halimah terlambat membawa bayinya untuk bersembunyi, sehingga ia pun memutuskan untuk berdiri di depan pintu dapur dan menahan 2 orang yang tak dikenal yang sedang mencari barang berharga untuk dicuri. Di sini, 2 orang pencuri tersebut mengira bahwa Halimah menyembunyikan barang-barang berharga. Mereka pun memaksa dan mengancam akan menyetubuhinya jika ia tidak memberikan barang-barang yang mereka minta. Sementara di dalam ruangan dapur, Om Yazan dan yang lainnya hanya bisa diam dan terpaksa memilih untuk tetap bersembunyi daripada mengambil resiko untuk menolong Halimah. Tak lama kemudian, Halimah pun merelakan dirinya untuk disetubuhi oleh salah seorang bos pencuri tersebut. Ia pun melakukan hal tersebut agar mereka pergi dan tidak kembali lagi. Halimah juga merahasiakan Om Yazan dan keluarganya yang sedang bersembunyi di dalam dapur. Bahkan, ketika pencuri tersebut menemukan bayi Halimah, Om Yazan pun menahan keluarganya untuk tetap bersembunyi dan tidak mengambil resiko. Kemudian, kedua pencuri tersebut pun pergi meninggalkan Halimah dan bayinya.
Setelah kejadian tersebut, Halimah pun begitu terpukul dan mengurung diri bersama bayinya di dalam kamar. Sementara itu, Om Yazan merasa begitu bersalah karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Halimah. Tak lama kemudian, Om Yazan dan Delhani pun mendatangi Halimah untuk menenangkannya dari segala insiden buruk yang telah menimpanya. Singkat cerita, Om Yazan pun memberanikan diri untuk memberitahu dan menjelaskan kepada Halimah bahwa suaminya yang ia tunggu telah tertembak. Delhani, kamu خد لي ولاد متخبوا. Tak kuasa menahan diri, Halimah pun mencoba keluar untuk membawa Samir yang tergeletak di luar semenjak pagi hari. Bersama Karim dan Yara, Halimah berhasil menemukan Samir dan membawanya ke dalam apartemen. حركة Mama, Isu. Beruntungnya, Samir ternyata masih dalam keadaan hidup setelah tertembak di bagian pinggang belakang. Om Yazan pun meminta Yara untuk menghubungi ayahnya agar segera datang dan membawa Samir menuju rumah sakit. Setelah menunggu hingga larut malam, para rekan suami Om Yazan yang merupakan militan Suriah, yaitu Ghassan, Salim, dan Mahmud, akhirnya tiba. Om Yazan menanyakan keberadaan suaminya, yaitu Shahid Monzer, kepada Ghassan. Namun, Ghassan menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Monzer. Ghassan menduga bahwa Monzer mungkin sedang dalam pertempuran. Ghassan juga meminta agar Om Yazan ikut bersamanya untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun, Om Yazan memilih untuk menunggu hingga suaminya tiba. Setelah itu, Ghassan pun pergi membawa Samir menuju posko medis. Di akhir cerita, Om Yazan berusaha menghubungi suaminya menggunakan ponsel genggam. Namun, ia tidak mendapatkan kabar apapun. Kemudian, Halimah dan bayinya tampak tertidur dengan tenang dan menunggu hingga pagi tiba untuk pergi bersama Hasan dan suaminya. Sementara itu, dengan mata berlinang, Abu Mustafa tampak sedang berdiri menghadap jendela. Ekspresinya menggambarkan kesedihan yang mendalam yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Setelah itu, film pun selesai.